Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma, Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah jadi pada hari ini kita melanjutkan topik yang kita sudah bahas. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Garawa ya. Tetapi bagi Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya, apakah topik yang tentang meditasi yang kemarin ya atau topik-topik yang bisanya Bante bahas ya kita akan membahasnya ya. Baik. Nah jadi 6 macam penghormatan. Kira-kira siapa sih yang kita mau hormati ya? Siapa yang kita akan hormati itu ada sekitar 6 yang kita akan hormati. Dan kita akan membahas satu-satu di sini. Dan ya, yang pertama Bapak Ibu kita menghormati yang pasti adalah Buddha ya. Kita menghormati Buddha. Kenapa kita menghormati Buddha? Karena cinta kasih ya, cinta kasih dari Buddha itu sendiri itu adalah sangat-sangat yang kita anggap sangat-sangat pengorbanan yang luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena bayangkan ya, kita jalani atas sila sudah susah ya, tetapi kita baru 1 hari ya, Buddha sudah berkorban seperti ini untuk menjadi bodhisattva itu bukan hanya 1 hari, tetapi berkalpa-kalpa. Jadi kita melihat bahwa bagaimana pengorbanan daripada bodhisattva untuk mencapai kebuddhaan dan demi kebahagiaan kita sendiri. Nah, oleh karena itulah kita menghormati di sini Sang Buddha ya. Karena juga sebelumnya kita sudah membahas mengenai kekuatan keyakinan, yaitu kekuatan keyakinan terhadap Buddha, di mana kita sendiri sudah merenungkan yang namanya kualitas-kualitas daripada Buddha itu sendiri. Ya, kualitas daripada Buddha, Bante pribadi rasa sudah kita bahas 2 kali ya, di Triratna, kemarin di Sadabala juga sudah 2 kali bahas. Jadi saya rasa Bante nggak bahas detail. Nah, di sini garawa-garawa atau penghormatan yang bisa kita lakukan kepada Buddha misalnya, di sini kita bilang adalah bersujud ya. Kalau mungkin kita bilang namaskara ya. Biasanya bersujud. Bagaimana bersujud yang terbaik? Ya, bagaimana namaskara yang terbaik? Ada dibilang abi wada. Abi adalah tinggi, wada adalah penghormatan. Yang pertama adalah penghormatan yang bisa kita lakukan. Pertama kali adalah bersujud atau bernamaskara ya. Kalau secara Theravada kita melakukan namaskara dengan 5 titik ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti namaskara 5 titik. Ya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah ke wihara atau Bapak Ibu yang setiap malam online tetapi di rumahnya ada altar ya. Kalau di rumah nggak ada altar gimana Bante? Ya sudah, anjali aja nggak apa-apa ya. Tetapi kalau di rumah ada altar, nah Bapak Ibu bisa melakukannya dengan bersujud 5 titik. 5 titik itu bagaimana? Kalau misalnya biasa kita sudah belajar ya, misalnya di sekolah minggu, 5 titik adalah 2 titik di kaki ya, di lutut kita, kemudian 2 titik di sini ya, di tangan kita, kemudian 1 di titik di kepala. Jadi ketika namaskara, ya setiap kali kita namaskara, 5 titik adalah disentuh. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu namaskara kayak orang mompa jantung. Ya, kalau lihat orang mompa jantung bagaimana? Ya, namaskara cuma begini-begini doang ya. Ini Bante kedekatan sama kamera ya, jadi nggak kelihatan bagus. Kalau misalnya Bante mungkin di bawah, karena di bawah lagi dibereskan untuk sincia ya. Jadi lagi dibereskan, jadi ini di lantai 3. Ya ini ruangan sekolah minggu sebenarnya ya, bukan ruangan kebaktian umum. Nah jadi kalau di bawah mungkin Bante bisa contohin ya, bagaimana orang ketika Bante ketemu di Kamboja. Ya jadi di Kamboja, namaskara
Kalau biasa kita namaskara bagaimana? Full ya, semua turun begitu ya. Kepala, badan semua sujud turun. Kalau di Kamboja enggak, cuma tangannya doang, hitung 3 kali. Kayak dipompa begitu, 1, 2, 3, selesai. Ya, jadi di sini kenapa? Karena mungkin ya belum belajar mengenai bagaimana penghormatan yang baik. Ya, jadi penghormatan yang baik ini adalah 5 titik. Bante melihat penghormatan 5 titik yang kita ajarkan di Theravada itu simpel-simpel banget ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di Tibet ya kan, penghormatan itu bagaimana? Satu badan ya, bagaimana mereka namaskara dari tubuh, ucapan dan pikiran baru namaskara tidur begitu ya. Berdiri lagi, turun lagi, tidur. Kalau mungkin yang sudah ketemu dengan sudah pernah ikut dengan Bante ke India, sudah bisa lihat ya bagaimana mereka melakukan namaskara prostration yang long prostration. Nah, itu panjang. Jadi sama. Mereka juga melakukan berapa titik? 5 titik juga, ya kan? Kita melihat juga teman-teman di Mahayana ya. Sebelum mereka sujud namaskara, mereka sangat pelan, kemudian turun, ya, kemudian naik. Nah, itu juga 5 titik. Jadi sama sebenarnya, yaitu istilah palinya pancanga patita ya. Jadi panca adalah 5, 5 itu adalah titik yang tadi yang Bante bilang. Jadi inilah ketika kita melakukan namaskara, kita melakukan 5 hal ini. Ya, penghormatan yang kedua, Bante saya sudah tua, punya darah rendah. Nanti kalau namaskara pusing, ya. Bagaimana cara penghormatan yang kedua? Penghormatan yang kedua bisa melakukan pradaksina. Ya, dalam bahasa Pali kita tulisnya pada kina. Kalau mungkin yang populer adalah pradaksina ya. Kita memutar objek suci dengan searah jarum jam. Kenapa para Bante kita buka sebelah kanan, ya kan? Jadi kalau kita mau pradaksina, kita ingat yang kita putar adalah sebelah kanan kita. Jadi misalnya gini, kalau Bante mau pradaksina, berarti objek suci adalah di sebelah kanan saya. Ya, jadi objek suci ada di sebelah kanan saya dan Bante muterin. Jadi kita buka, kita punya bahu ini untuk menghormati objek suci yang ada di kanan ketika kita akan melakukan pradaksina. Ya, jadi itu ada alasannya kenapa para Bante buka begini ya. Gak takut masuk angin apa? Takut sih kalau di India. Kalau di Indonesia anginnya sedikit nggak apa-apa ya. Kalau takut masuk angin nggak apa-apa, nanti dikerok. Ya, jadi ini adalah yang pertama ya, kita melakukan puja seperti itu. Yang kedua, ya namakara ya, namakara kita bilang namakara itu hanya bersujud ya, seperti mungkin kita hanya beranjali kemudian sujudnya singkat ya, maksudnya nggak penuh begitu ya. Jadi kalau mungkin di Mahayana suka bilang wongsin, di sini di teksnya dibilang namaskara. Baru uthana, penghormatan dilakukan dengan cara berdiri ya. Ketika ada guru lewat, berdiri. Ya, kalau ada guru lewat, ada biku senior yang lewat, kita harus berdiri untuk menyambutnya. Jadi ini termasuk cara yang baik ketika kita menyambut orang. Ya. Jadi jangan ketika guru kita lewat duduk aja, main WA aja, ya kan, baca koran aja. Nah, itu ya. Jadi ketika guru Anda lewat, usahakan menyambut dengan berdiri. Mungkin kita belum sempat namaskara, kita belum sempat memberikan persembahan seperti air minum, makanan, tapi yang pertama kita bisa respect yaitu berdiri, ya. Yang berikutnya adalah keempat. Cara yang keempat adalah kita beranjali, ya, beranjali, ya. Beranjali kadang-kadang dibilang tangan kita seperti full lotus ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Maksudnya apa? Ini seperti lotus ya, seperti teratai yang akan mekar. Ya, jadi kita seperti ngasih orang itu seperti mau kasih bunga teratai ya. Jadi simbolis daripada menghormat orang lain
Ya, kita menghormat orang lain seperti beranjali. Ya, sekarang salam anjali ini sudah populer ya, karena nggak bisa jabat tangan lagi. Ya, karena COVID. Nah, jadi semua sekarang anjali. Kalau ketemu pejabat nggak mau pegang tangan lagi, semua begini. Ya, bagus ya. Jadi mempopulerkan anjali. Kemudian samici kama, yaitu sopan santun ya. Sopan santun kita kalau kita ketemu dengan guru atau kita mungkin pergi ke tempat-tempat suci, ya, apa yang harus kita lakukan adalah melepas topi. Ya, jadi dianggap kalau kita pergi ke tempat suci, ya cara menghormatinya kita nggak bisa pradaksina, kita nggak bisa namaskara, ya minimal kita lepas topi. Ya, makanya kadang-kadang ada istilah kalau di Indonesia adalah apa? Angkat topi ya. Saya angkat topi, maksudnya saya memberikan penghormatan. Berikutnya adalah melepas kain penutup kepala ya. Jadi penutup kepala dilepas, melepas sendal dan sepatu, melepas payung. Ya, ini adalah juga penghormatan ya. Kita melepas payung sejenak untuk menghormati, kemudian ya kita boleh pakai lagi. Nah, kenapa sih kita menghormat seperti ini? Nah, yang kelima ini adalah juga termasuk di dalam sekia ya. Sekia seorang biku kalau melihat ada umat yang pakai topi, nggak boleh ceramah. Ya, ini Bante boleh ceramah karena Bante nggak lihat Anda. Bante cuma lihat ada Willy sama ada kamera di sini. Jadi boleh ceramah ya. Tetapi secara formal ketika di dalam audiens, di dalam wihara, kalau ada yang pakai topi, kita nggak boleh ceramah ya. Ya, kadang-kadang kecuali yang pakai topi itu sakit, kedinginan. Ya, kadang-kadang juga kalau yang umatnya pakai sepatu, bantainya nggak pakai sepatu, maka kita juga nggak boleh ceramahin dia. Ya, nggak boleh. Umat sambil pegang payung pun kita nggak boleh ceramah. Ya, jadi inilah yang kita bilang hal-hal pemujaan ya. Nah, terus Bante, manfaat dari kita melakukan puja seperti ini apa sih? Sebenarnya Bapak Ibu itu sangat banyak sekali. Kita melakukan puja itu sangat banyak sekali. Manfaatnya di dalam teks ini ya, Bante mengacu pada tulisan dari Yang Mulia Bante Win. Di sini beliau bilang bahwa ini adalah akan ya kan, ini akan menjadikan berkah kepada kita sendiri. Di dalam Manggala Sutta tadi kita sudah bilang dua hal ya, pujaca puja nianang, etang manggalang mutamang. Memuja atau menghormati mereka yang pantas dihormati. Nah, nanti yang pantas dihormati ini apa? Nanti kita akan bahas. Memuja mereka yang pantas dihormati, itulah berkah utama. Kemudian, garawo cak niwato cak etang manggalang mutamang. Ya, garawo, kata garawo ini berasal dari kata garawa. Ya, selalu hormat dan rendah hati. Itulah juga berkah utama. Dan sebagai hasil daripada Anda yang suka memberikan penghormatan, maka Anda akan mendapatkan wandado pati wanando atau yang suka menghormat pasti akan dihormati. Jadi kita sebagai manusia nggak perlu gila hormat ya. Anda nggak perlu gila hormat dan ini yang pertama dan yang kedua kita juga nggak usah merasa kalau saya menghormati dia misalnya untung dia doang. Bukan, tetapi dengan kita menghormati mereka, kita juga sebenarnya akan dihormati ya. Kita juga akan dihormati. Coba Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu, kalau Anda sopan santun atau gini, ada tamu dua model. Satu model yang datang ke rumah Anda, misalnya datang ke kamar Anda, kemudian berantakin kamarnya ya. Mungkin makan di kamar, mungkin barang-barangnya dibongkar, apa yang terjadi? Kita marah. Ya, kok nggak respect sama saya? Ya, jadi
tamu yang pertama orang nggak suka. Tapi kalau yang datang bertamu sopan, santun, ya kan, lepas sepatu, taruh sepatunya baik, duduk dengan baik, berbicara seperlunya, apa kita punya feeling? Wah, ini adalah orang yang baik, ya sopan. Kita pantas berteman dengan orang seperti ini. Nah, jadi di sini adalah beda dua. Kalau orang yang menghormati kita, kita akan secara tidak langsung ketika kita bertemu, kita juga akan respect terhadap dia, ya. Walaupun misalnya ada orang juga dua macam ya. Ada yang mungkin pinter banget tapi sombong, ada juga yang istilahnya nggak pinter ya, biasa-biasa aja, tetapi hatinya baik, ya, hatinya baik, super, ramah-ramah. Menurut Pak Ibu, kalau kita ketemu case begini, mana yang Anda pilih? Anda pilih yang pintar atau Anda pilih yang punya sopan santun? Ya, kita akan melihat, kita akan feel lebih better adalah mereka yang memiliki sopan santun. Ya, jadi itu adalah hal yang berbeda. Ya, karena apa ya? Kita bukan melekat sama penghormatan, tetapi ini adalah apa ya? Duniawi ya, maksudnya ya ada sebab dan ada akibat ya. Jadi ini adalah penghormatan. Nah, sekarang dari 5 poin ini ya kan, dari 5 poin ini ada juga beberapa poin yang dilakukan dalam rangka penghormatan, yaitu memberikan persembahan ya, memberikan persembahan. Karena kemarin ini ada yang tanya ke Bante ya, kita kenapa melakukan penghormatan ya, mungkin seperti di belakang Bante, Bapak Ibu lihat ada lilin, ada buah, ada dupa, lengkap di belakang ya. Itu buat apa Bante? Yaitu buat memuja. Salah satu bentuk juga penghormatan, yaitu kita memberikan offering ya, atau persembahan. Nah ini juga termasuk penghormatan. Dan persembahan-persembahan seperti ini, apa yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan juga hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik. Nah, seperti pada saat ini, ya di Bodh Gaya hari ini, di sana sekitar jam 7. Jadi saat ini Bante Momo sama para biku ada sekitar 10 diundang, ada sekitar 3 kepala wihara juga turut hadir. Nah, mereka semua sedang melakukan pengecetan ya. Jadi dana dari Bapak Ibu, persembahan dari Bapak Ibu berupa emas lagi dicet untuk dirupang di Bodh Gaya. Dan pada hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa hari yang spesial? Karena hari ini pahalanya double. Ya, pahala dari Bapak Ibu tuh double. Kenapa double? Bukan double, Bante rasa triple ya. Kenapa double? Karena saya pribadi ekspektasi adalah rupang yang ada di bawah ya, yang ada di bawah daripada Candi Bodh Gaya. Tetapi tadi Bante Momo bilang, kalian itu laki ya. Jadi kita dapat hari ini emasnya dipakai untuk 2 rupang. Rupang di lantai bawah, yang mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah ke India, pernah lihat rupang ini, yang sering kita pakai, yang foto di belakang. Nah itu adalah rupang di lantai 1. Nah tetapi hari ini, karena Uposatha, mereka juga sedang mengecat rupang di lantai 2 ya. Jadi mereka juga sedang melapis rupang di lantai 2. Jadi karma baik dari Bapak Ibu adalah double. Atas dan bawah ya, 2. Nah, kemudian estimasi Bante pribadi adalah kita hanya mengecat rupang lantai 1 dan karena nggak ada yang bisa mengecat bagian muka, ya bagian muka itu nggak ada yang bisa cat orang biasa, harus orang yang ahli. Jadi kemarin saya cuma pikir, ya sudahlah kita dapat bagian adalah badan ya, cuman dari kepala ke bawah. Ya tetapi karena karma baik daripada kita orang Indonesia, nggak tahu bagaimana ada orang dari Sikkim datang. Dan ini adalah orang yang sangat spesial sehingga dikasih kepercayaan dia untuk merias juga muka dari Buddha.
Ya, jadi dari emas yang sama pun ya digunakan juga untuk menghias muka. Jadi karma baik yang kita perbuat pada hari ini triple ya, 3. Nanti foto-fotonya paling nanti malam baru dikirim ke Bante dan kita akan post dan sharing kepada Bapak Ibu. Nah, ini juga termasuk dari penghormatan ya. Nah, berikutnya penghormatan itu kepada Buddha. Nah, berikutnya Bapak Ibu, penghormatan kepada Dhamma. Kenapa kita perlu menghormat Dharma? Ya, Dharma atau Dhamma. Dhamma ini kita mengingat bahwa Dhamma adalah suatu metode yang bisa membuat kita menuju pencerahan. Ya, jadi Dhamma ini bisa membuat Bapak Ibu menuju pencerahan. Oleh karena itulah kita menghormati Dhamma ini. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai 4 kesunyataan mulia, di mana sebuah metode untuk kita sembuh daripada semua penderitaan-penderitaan Bapak Ibu. Ya, kita sudah menderita, tetapi kita punya jalan untuk bebas dari penderitaan. Makanya jalan untuk bebas dari penderitaan inilah kita hormati. Cara menghormati Dhamma bagaimana, Bante? Ketika Bapak Ibu sedang teks-teks Dhamma, ya, teks-teks Dhamma misalnya buku-buku parita dan seterusnya, kita harus simpan dengan baik, ya. Jangan kita menggunakan tidak taruh langsung di lantai atau taruh sembarangan begitu ya. Misalnya ini adalah buku parita Anda, kemudian Anda taruh, udah nggak apa-apa lah taruh remote ya di atas buku parita, nggak apa-apa. Nah, itu berarti kita nggak respect terhadap Dhamma itu sendiri ya. Jadi walaupun Dhamma itu adalah simbol, tetapi kita juga harus respect. Seperti ini, Bante ada satu teks. Ini Bante ada mau kasih contoh ke Bapak Ibu. Ini adalah teks ya. Ini Bante dapat dari 2011 ya, waktu saya umat. Nah, ini adalah teks dari Tibet ya. Ini teks. Nah, ini mereka kalau di Tibet mereka pakai kain begini ya. Untuk apa? Untuk simbolis daripada menghormati Dhamma itu sendiri ya. Ini adalah teks dari Prasna Paramita ya. Ini adalah teks. Nah, jadi ini bagaimana kita menghormati Dhamma ya. Kita menghormati Dhamma, kita memperlakukan Dhamma itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga ya kita bisa kalau Anda respect terhadap Dhamma, Anda akan memiliki keyakinan dan Anda juga mampu untuk menembus berbagai ajaran itu sendiri. Ya, jadi kembali lagi kepada penghormatan Anda ya, pada penghormatan Anda. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah penghormatan terhadap sangga. Ya, kenapa sangga? Karena sangha adalah mereka-mereka yang sedang berusaha, ya, yang sedang berusaha untuk mengajarkan Dhamma, untuk melatih diri mereka dalam Dhamma. Jadi dua jenis sangha, ada yang sangha mereka melatih diri, ya, rata-rata semua dari anggota sangha karena melatih diri, ya, karena takut sama samsara, ya. Bukan orang masuk sangha karena takut pacaran, bukan. Ya, tetapi orang masuk ke sangha karena takut akan samsara, takut akan tumimbal lahir dan penderitaan yang terus-menerus. Oleh karena itulah mereka memutuskan untuk masuk ke dalam anggota sangha. Nah, setelah masuk di dalam anggota sangha, kemudian berusaha ya, sudah punya tekad, takut dengan samsara, kemudian berusaha bagaimana melaksanakan patimokkha ya, atau yang kemarin kita sudah bahas pratimoksha. Setiap moksa pembebasan. Untuk pembebasan dari apa? Pembebasan dari samsara itu sendiri. Nah, itu dilatih. Nah, oleh karena itulah kita respect terhadap mereka-mereka yang menjalani hidup sebagai sangha ya, karena pengorbanan mereka di dalam kehidupan mereka. Mereka melepaskan rumah, mamanya, papanya, ya kan, dan mereka berusaha untuk mencapai
semua sesuai dengan dhamma. Jadi itulah kita memiliki respect terhadap sangha, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang keempat adalah kita melakukan penghormatan. Penghormatan untuk memperoleh pengetahuan, ya. Kita melakukan penghormatan untuk memperoleh pengetahuan. Apa itu? Adalah ketika kita belajar, ya. Ketika kita belajar, belajarlah dengan baik. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan seperti ada Bante punya anak satu, ya. Oh, Bante banyak anak, ya. Luar biasa lagi, ya kan? Ini laptop, ya. Ini laptop. Gurunya lagi terangin, terus dia pakai headset 2, ya. Headsetnya 2 warnanya sama. Jadi satu gurunya terangin, yes ma'am, yes miss, yes. Satu tangannya main HP. Karena dia sembunyi di bawah kamera, kan gurunya nggak lihat dia main HP kan. Kelihatannya matanya lagi lihat miss-nya. Padahal lagi begini. Ya itu ya. Bagaimana kita menghormati pendidikan atau menghormati ilmu pengetahuan adalah dengan cara sungguh-sungguh di dalam belajar, ya. Sungguh-sungguh di dalam belajar berarti kita menghormati yang namanya ilmu itu sendiri, ya. Oke, dan berikutnya adalah penghormatan terhadap sikap kewaspadaan, ya. Sikap kewaspadaan, bagaimana cara untuk penghormatan terhadap sikap kewaspadaan ini adalah dengan berusaha sadar. Susah Bante. Ya, susah Bante kalau mau sadar. Ya, susah. Tetapi di sini untuk sadarnya bagaimana sih kita melakukan penghormatan? Setiap kegiatan dari Bapak Ibu usahakan kita aware, ya. Ketika Anda sedang kebaktian online, aware, ya kan? Kebaktian kita jam 7:30 dan Panyasika dimulai pasti jam 7:30 sudah tank mulai. Lah, ini 7:30 baru mau makan. Jadi sambil arahang sama sambudo bagawa Bantenya namaskara dia telan mie. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kita melakukan sadar dengan apapun yang kita kerjakan ya. Jadi jangan Bantenya lagi arahang sama sambudo bagawa, dia lagi makan nasi goreng. Taruh lagi piringnya. Budhang swakato bagawata damo. Oh, ikut baca kan? Bantenya namaskara dia makan lagi sendokan kedua. Ya, bukan begitu ya. Ya, jadi ini adalah kita memiliki sati atau memiliki waspada. Waspada juga di sini adalah bagaimana Anda memiliki pakaian yang baik ketika kita sedang ibadah istilahnya ya. Karena kenapa? Kita ketemu dengan Buddha ya, guru agung kita yang telah mencapai pencerahan sempurna. Dengan memiliki pakaian yang baik, persiapan yang baik, maka kita memiliki hati yang baik. Kita mengkondisikan hati kita mengkondisikan batin kita untuk belajar, untuk menerima semua manfaat daripada sutta, daripada gata, dari ceramah maupun dari meditasi. Nah, inilah yang kita sadari, ya. Selain itu, ini hanya di dalam kebaktian contohnya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya dalam pekerjaan, sadar, ya. Ketika kita lagi kerja. Jangan lagi kerja di sini, sebelah sini nonton TikTok. Ya, jadi kalau lagi kerja ya kerja, jangan di sini TikTok gitu ya. Nah, jadi ini kita harus sadar apapun yang kita lakukan, ya kan? Kalau mungkin Bante tanya kepada Bapak Ibu yang punya toko, senang nggak karyawan kalau misalnya karyawan kita, ya kan, lagi kerja main game kah, main TikTok dan seterusnya. Kita nggak senang. Kenapa nggak senang? Karena mau yang sungguh-sungguh. Nah, demikian juga kita pribadi juga harus memiliki kewaspadaan yang kuat ya. Ketika kita kerja,
kita harus benar-benar kerja dengan baik. Nah, berikutnya adalah penghormatan. Yang terakhir adalah penghormatan dalam hal menerima tamu. Ya, di dalam kegiatan-kegiatan yang pantas ya. Seperti nanti Bapak Ibu mau sincia ya, Bante nggak tahu apakah Anda berani terima tamu atau tidak. Yang pasti Bante pribadi nggak berani terima orang. Ya, nah jadi ini bagaimana kita ketika tamu datang, bagaimana kita menghormatinya ya, menawarkan mau minum apa dan seterusnya. Ya jadi ini adalah sekali lagi ini adalah 6 penghormatan dan penghormatan ini penting karena kalau Bante bilang penghormatan ini adalah first impression Anda. Ya, first impression Anda itulah diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak menghormati orang lain, orang sudah langsung cap Anda sombong. Apapun Anda mau bicarakan, sombong. Karena first impression kita. Nah, jadi ketika kami waktu masih kerja, ya bagaimana kita berusaha untuk profesional kan, kita di training ya kan, bagaimana kita menghormati orang, bagaimana kita melihat lawan bicara kita, bagaimana kita melakukan jawaban ketika kita telepon dan seterusnya. Jadi untuk apa? Untuk menunjukkan first impression yang baik. Nah, itulah penghormatan ya. Jadi di dalam Dhamma penghormatan juga memiliki manfaat buat kita sendiri ya. Jadi Mbak Terasa cukup untuk masalah penghormatan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengajukannya saat ini. Ini ada pertanyaan mengenai yang kemarin banyak orang yang bertanya kepada Bante, Bante kenapa sih kita harus mempersembahkan emas ke Buddha, ya kan? Nah jadi ini adalah satu teks, memang persembahan emas itu ya mungkin kita di Indonesia jarang sekali ya. Tetapi kalau di negara-negara Buddhis, mereka seperti Myanmar, Thai, dan mungkin negara-negara Buddhis yang agak masih tradisinya lama dan kuat, mereka itu sangat sering ya kan. Jadi seperti Tibet, ya itu juga Nepal, dan kalau Bapak Ibu lihat Rupang yang di sebelah kanan Bante yang di atas. Nah itu juga dari wajah, nah itu juga dari emas. Jadi pernah dilapis dari situ ya. Dan manfaatnya apa? Ini Bante pernah nanya kepada satu teman, dia bilang dari sutra diambil, jika mempersembahkan emas, maka membuat kulit Anda di masa yang akan datang itu adalah sangat baik. Ya. Kemudian, jika kita melakukan persembahan seperti itu, apakah di patung Buddha, stupa, kitab suci, ya di kitab suci, maka manfaatnya sangat luas ya dan dapat menyebabkan Anda untuk mencapai pencerahan itu sendiri. Ya, bahkan di dalam satu sutra dibilang bahwa dengan persembahan ini mampu ya kan untuk mengurangi moha atau kegelapan batin itu sendiri dan kita memperoleh manfaat daripada sati atau kesadaran. Kemudian bisa membebaskan Anda dari kelahiran-kelahiran dari alam-alam yang tidak baik. Ya, ini adalah yang langsung ditranslate daripada sutra atau Anda bisa cari teksnya adalah Precious Valuable Offering ya. Ini adalah judul Inggrisnya Precious Valuable Offering ya. Jadi Anda bisa mungkin baca lebih detailnya di situ ya. Ini adalah karangan dari para biku yang dari Tibet, aliran Tibet. Oke, silakan kalau Bapak Ibu punya pertanyaan. Selamat malam Bante, ada pertanyaan dari YouTube. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Shirley Joe. Bante, mohon penjelasan yang nomor 4, penghormatan apa? Tadi saya kurang mengerti.
Nomor 4, kalau tidak salah ingat, adalah bagaimana penghormatan terhadap pendidikan ya. Ya kan? Cara untuk memperoleh pengetahuan, yaitu adalah nomor 4. Jadi di sini bagaimana kita menghormati proses belajar sebenarnya ya. Jadi ketika proses belajar, nah itulah yang kita melakukan dengan respect, dengan hormat ya. Termasuk di sini adalah ketika Bapak Ibu menghadiri ceramah-ceramah dhamma, kebaktian seperti ini juga diharapkan melakukan dengan hormat ya. Jadi kemarin Bante pernah ikut satu teaching dari Rinpoche, seorang Kencen ya, Bante lupa namanya. Kalau namanya kadang-kadang Bante lupa. Tetapi beliau sangat baik, di mana ketika di dalam pendaftaran sudah dipesan bahwa ketika belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Harap peserta masuk ya 15 menit sebelum teaching dimulai. Setelah teaching dimulai, Zoom akan di-lock, nggak bisa masuk lagi. Nah, jadi sudah sampai segitunya ya. Untuk apa? Supaya yang ikut, ya yang ikut itu sungguh-sungguh. Maksudnya ini ya. Jadi yang ikut itu sungguh-sungguh. Nah, jadi ini adalah poin yang keempat ya. Kenapa kalau kita ikut dengan sungguh-sungguh? Kalau Bapak Ibu belajar dengan sungguh-sungguh, maka pengetahuan yang ditransfer, istilahnya yang diajarkan kepada kita akan membuat Anda lebih lebih masuk begitu ya, dibandingkan dengan Anda tidak sungguh-sungguh. Bante kasih contoh. Bante pribadi ketika belajar ya, sekarang karena kita nggak bisa ke India, ada beberapa guru ya Bante belajar dari ya online ya, YouTube seperti itu. Kadang-kadang belajar dari kayak kita nonton yang His Holiness Dalai Lama, kadang-kadang ada live ya, kadang-kadang dari Panyasika kita juga share kepada Anda untuk nonton. Nah, tetap feelingnya beda, ya tetap feelingnya beda. Kalau misalnya yang zaman offline kita pergi rame-rame ya, sampai duduk nggak bisa duduk, sempit banget, tetapi feelingnya itu dapat, maksudnya yang diajarkan itu masuk semua. Tetapi kalau misalnya kita di rumah atau kita kayak Bante pribadi di wihara, ya kan, walaupun kita di sini, ruangan ini adalah ruangan private, maksudnya semua ini ketutup dan ini adalah kedap suara, tetapi sama aja, ya kan, lagi dengerin, nanti ada yang Bante, Bante, ayo. Ya, jadi sementara dengerin, sementara catat juga tetap sibuk ya. Jadi ini berbeda ya, tetap ini berbeda. Jadi makanya ya usahakan ketika kita mau belajar, ya cari tempat atau menghargai proses daripada belajar itu sendiri. Ya, terima kasih. Nah, kemudian Bapak Ibu ini ada pertanyaan dari Cik Fungli ya. Mungkin Putra kemana? Suaranya nggak ada. Nah, ketika Cik Fungli bertanya, Bante, sikap tangan dalam beranjali kulihat berbeda-beda. Ya, ada dekat hidung, dahi, dada. Mana yang benar dan diharuskan bila berjumpa dengan seorang Bante. Oh. Nah, jadi memang ada Bapak Ibu ya, di dalam kita ketemu dengan guru-guru sendiri, kita juga ada caranya ya. Misalnya, tapi ini lebih dekat tradisi di Thai. Tetapi kalau misalnya kita di Indo, ya mungkin biasanya begini aja ya. Maksudnya biasa paling di dada aja ya. Nah, tetapi kalau di negara Thai, misalnya di Thailand contohnya ya, mereka kalau ketemu dengan yang lebih tinggi, misalnya yang lebih tinggi dari mereka, mereka akan menggunakan seperti ini. Bante lepas mic-nya ya. Nah, jadi respect-nya itu adalah di kepala ya. Ininya, jempolnya ada di sini. Nah, itu adalah kita respect terhadap yang lebih senior daripada kita. Ya, kalau yang respect sepantaran kita atau di bawah kita, misalnya ini contoh para biku ya.
Misalnya sepantaran Bante adalah mungkin Bante Tanutaro ya, Bante Tanutaro, Bante Rudi, kita satu level sama Wasa. Nah kalau kami ketemu ya paling anjalinya di dada. Nah terus Bante kalau ketemu apa? Kalau ketemu yang di bawah, misalnya ketemu Bante Sacayano, anjalinya bagaimana? Anjalinya tetap ya, maksudnya di datar, di dada juga ya. Oke, jadi ada kurang lebih 2 cara. Dan ketika kita kita menghormati dengan sopan santun, biasanya kita punya kepala juga ikut tunduk ya. Jadi bukan cuma begini contoh ya. Bapak Ibu bisa lihat dari samping kan. Nah, ini bisa. Ketika kita sopan santun, misalnya kalau kita biasa anjali kan begini doang. Ya, begini aja ya. Kalau kita sopan santun bagaimana? Jadi kepala kita juga ikut turun ya. Jadi agak ikut turun gitu. Jadi bukan begini aja. Ya, jadi bukan hanya begitu tapi kepala kita juga agak nunduk sedikit. Itu kalau kita menghormati para guru, misalnya mereka beliau-beliau para upajaya, acarya atau para thera, biku-biku yang lebih senior dari kami. Nah, kami menghormatinya dengan cara seperti itu. Ya, jadi mana yang benar, semuanya benar ya. Nggak ada yang salah. Cuman kadang-kadang ada stratanya ya, ada yang berbeda. Buat sesama teman atau yang lebih senior aja ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, oke, nanti dari Willy silakan. Selamat malam Bante, ini ada pertanyaan dari Facebook. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Pak Budi Prasetyo Purnama. Pertanyaannya adalah, Bante, cara saat bermeditasi kita bisa fokus pada satu titik gimana Bante? Terima kasih. Ya, jadi Pak Budi, ketika Bapak ingin fokus pada meditasi, caranya bagaimana? Sebenarnya meditasi itu adalah sadar ya, sadar. Nah, di dalam kita melatih meditasi yang kita bilang konsentrasi atau jhana, ya, kita akan diberikan satu objek. Satu objek ini kita benar-benar akan fokus ke situ. Caranya bagaimana? Semua yang kesadaran kita difokuskan ke situ. Ya, Bante bagaimana caranya semua kesadaran kita difokuskan ke situ? Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu ya. Di ruangan ini sekarang, Bante dengar apa? Bante dengar suara Bante sendiri. Bante dengar suara mesin purifier. Bante dengar Willy lagi jalan. Dan Bante dengar suara AC. Nah, jadi dari 4 ini adalah yang saya dengar. Itu kesadaran dari mana? Kesadaran daripada telinga, ya kan? Belum kesadaran dari hidung, kesadaran dari mata. Ketika Bante harus melihat kamera, kadang-kadang lihat pertanyaan Bapak Ibu di sini, ya. Nah, ini adalah kesadaran yang kita bilang. Di sini juga berasa angin, ya kan? Karena ada AC di sini kan jadi berasa angin, dingin. Nah, itu adalah kesadaran. Nah, sekarang kita mau fokus yang mana? Nah, itu pertanyaannya kan. Kita mau fokus kemana? Kita mau fokus sesuai dengan yang kita latih. Ya, ketika kita latih, oh saya mau sense ke suara, fokus ke suara. Sekarang tadi suara itu ada 4. Mau yang mana suaranya? Suara AC atau suara mesin? Atau suara pribadi sendiri seperti ini? Mau yang mana? Nah, jadi itu ya. Jadi ketika kita sudah memilih salah satu dari objek ini, kemudian kita berusaha hanya memperhatikan dia. Ya, hanya memperhatikan dia. Jadi hanya memperhatikan satu objek. Misalnya sekarang Bante lagi memperhatikan objek bagaimana saya menjawab pertanyaan Anda, kesadaran-kesadaran untuk menjawab pertanyaan Bapak. Nah, ini adalah objek yang sama, ya, tetapi di dalam pikiran, ya, di dalam cita nupasana, bagaimana kita mengembangkan ini, ya.
Nah, ini adalah contoh, Pak. Jadi untuk umum kita bagaimana Bante umat awam? Boleh kita bisa memilih sekitar 40 objek meditasi samatha ya yang Bapak Ibu bisa pilih. Nah, dari 40 ini bisa pilih misalnya nafas 1, ya kan? Apapun di dalam kegiatan kita bisa menggunakan nafas, ya. Karena kita itu bernafas, jadi itu gampang, ya kan? Ketika Anda seperti sekarang lagi mendengarkan Bante ceramah, nah sekarang Anda lagi dengarkan Bante ceramah, sekarang juga Anda lagi bernafas. Betul? Sekarang kesadaran mana yang lebih kuat? Oh, telinga. Karena lagi dengar Bante ceramah, ya udah dengerin aja. Ya, tapi ketika Anda bilang, "Ah, enggak, saya mau ke nafas." Ya udah, kita akan fokus ke nafas sehingga di telinga kita mulai lock, kita mulai di telinga kita turunin volumenya. Saya mau fokus ke nafas. Ya sudah, itu boleh. Ya, jadi caranya ya mungkin seperti itu ya. Jadi benar-benar Anda mulai fokus ke salah satu objek. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bante. Ada pertanyaan dari Facebook ditanyakan oleh Huhandaang. Pertanyaannya adalah, selamat malam Bante, bagaimana cara membaca parita yang panjang dan bagaimana cara mengatur pernafasan? Dan pertanyaan beberapa hari yang lalu yang gak kebaca, setiap makhluk bisa mencapai kesucian dan menjadi Buddha. Apakah ada yang bisa mencapai kesucian arahan di zaman sekarang ini? Terima kasih. Selamat malam Bante. Bagaimana cara membaca parita yang panjang dan bagaimana mengatur pernafasan? Dan pertanyaan beberapa hari lalu yang tidak terjawab, setiap makhluk bisa mencapai kesucian dan menjadi Buddha. Apakah ada yang bisa mencapai kesucian arahat mungkin ya di zaman sekarang ini? Terima kasih. Jadi ketika kita mau baca parita, bagaimana cara mengatur nafas ya? Ya, Bante sendiri agak terkendala di situ karena Bante sendiri ada asma ya. Jadi seperti hari ini capek banget. Mungkin hari ini sudah semprot berapa kali lupa. Ya karena sudah sangat ini ya. Terus bacanya bagaimana Bante untuk pengambilan nafas? Ya ini sih mesti latihan juga Bapak ya. Jadi ketika kita membaca, biasanya kita sudah tahu ada titik komanya ya, karena kita sudah sering baca. Misalnya kita sudah sering baca, jadi kita sudah tahu misalnya pengambilan nafas itu ada di sini. Nah, jadi ketika kita mau mengambil di sini, nah itu kita sudah tahu. Jadi kita bisa sekali ngambil, kemudian kita pelan-pelan turunin, dan kemudian kita stop sedikit, kita ambil lagi, dan kita lanjutkan. Nah, jadi Bante rasa ini tergantung dari latihan sebenarnya ya. Kalau Bapak mau latihan, boleh ikut mungkin dengerin beberapa mungkin parita di YouTube sambil baca sambil dengerin gitu. Jadi bisa bareng-bareng seperti tadi ya. Nah, jadi itu. Terutama kalau parita-parita panjang. Kalau Bante pribadi seperti parita-parita yang di hari Sabtu ya, seperti parita Jaya Manggala yang dibaca pakai samyok ya, yang pakai nadanya ini ya, seperti contoh. Bahum saha samadini mitasa wudantang girime kalang. Nah ini harus nadanya sambung terus dan setiap teks itu bahkan nggak berhenti. Jadi langsung perut gitu. Nah ini bagaimana? Nah itu harus ada teman ya. Makanya biasa yang temenin hari Sabtu itu Remon. Karena Remon untuk pembacaan parita dia oke. Nah jadi bisa dibarengin gitu ya. Ketika Bante capek, Bante berhenti. Nah dia bisa lanjutin, nyambungin gitu. Nah itu contoh ya. Jadi bisa diakalin seperti itu. Tapi kalau itu kan adalah karena kita pemimpin kebaktian. Nah kalau misalnya Bapak di rumah, baca biasa saja. Nggak perlu pakai nada, nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah di hati kita ya. Ketika kita baca doa, hati kita sudah tenang, hati kita punya niat yang baik. Nah ini adalah saat yang baik untuk Anda baca parita atau melakukan doa seperti itu ya.
Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah semua makhluk adalah calon Buddha. Yes, betul. Nah, apakah mereka bisa mencapai arahat di kehidupan ini? Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Acan Man kalau nggak salah bilang, jika setiap biku melaksanakan patimokkha, maka di dunia ini nggak kekurangan arahat. Kenapa tidak? Ya, jadi itulah contoh yang paling gampang. Jika para biku melakukan patimokkha dengan baik, melaksanakan dengan baik, dunia ini nggak kekurangan arahat. Nah, itu contoh ya. Itu simple kan? Adalah yang kita bisa lihat setiap hari. Para bantainya istilahnya kan? Itu. Nah, jadi bisa dilakukan, bisa dicapai, tergantung effortnya kita. Tergantung effort usaha kita di saat ini, dan kumpulan karma Anda di masa lampau. Ini saling mendukung sehingga menyempurnakan diri Anda. Bante kemarin lagi kontak satu orang dari Malaysia, Brother Tan, dari Nalanda Institute. Dia adalah orang biasa, ya umat awam seperti Bapak Ibu di rumah. Bante minta beliau untuk ceramah hari Jumat, ya. Tetapi beliau bilang, maaf Bante, saat ini saya sedang long retreat. Jadi saat ini dia sedang retreat, ya, retreat pribadi maksudnya. Nah, jadi kita melihat bahwa seorang umat biasa pun dia mau berusaha untuk apa? Untuk retreat, untuk bermeditasi walaupun sendiri. Nah, berarti untuk apa sih dia retreat? Ya, untuk menjawab pertanyaan Bapak, yaitu untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian tentunya ya. Waktu Bante di Bodh Gaya 2015 Bante ketemu dengan kakak adik ya, satu Meichi sama satu kakaknya atau adiknya Bante lupa, yaitu orang Thailand 2. Setiap hari ya, mereka datang pagi-pagi di pohon Bodhi, kemudian bermeditasi. Kemudian setelah di situ dia pulang. Dia pulang, dia nggak tinggal di wihara. Terus habis itu dia habis makan, balik lagi, meditasi lagi. Nggak bicara sama orang satupun, ya. Diam, orang ngomong sama dia, dia anjali untuk untuk menunjukkan respect dan untuk kasih tahu bahwa dia sedang melatih diri dia. Nah itu ya. Dan orang ini Bante ketemu setiap tahun. Ya, ternyata orang ini Bante ketemu setiap tahun. Ya, jadi setiap tahun, setiap puasa 3 bulan, ya 3 bulan dia ke India untuk apa? Untuk melatih diri mereka. Ya, itu bisa nggak Bante? Bisa. Bapak Ibu bisa nggak? Boleh, bisa. Kita ada wihara di sana, Anda boleh tinggal 3 bulan visa India. Mau nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu. Wihara sudah ada, ya kan? Dapur Anda bisa masak sendiri. Kasur sudah ada semua. Mau nggak sekarang Bante tanya? Belum tentu, ya kan? Sudah mau ke India, oh nanti istri bagaimana, suami bagaimana, anak makan apa? Belum tentu. Jadi bagaimana kita capai arahat? Kalau hal-hal yang kecil kita belum bisa lepaskan. Baru di Bodh Gaya juga Bante pernah ketemu satu ibu-ibu ya. Dia punya pabrik di Vietnam 2. Jadi waktu itu 2000, saya pergi sama Bante Tanutaro, Bante Avang waktu itu, kayak 2016 deh. 2016, dia tinggal di sana kurang lebih selama 6 bulan. Ya, bayangkan seorang owner, seorang yang punya pabrik 2, pabrik besar di Vietnam 2, dia rela tinggalin pabriknya dan dia hidup seperti Atasilani ya, pakai baju yang seadanya ya, kayak baju putih-putih begitu, dan dia ngapain aja selama di sana? Yaitu doa, liamkeng ya, dia karena dia dari Mahayana, sembayang, atasila ya, ada biku, dia pindah patah pagi-pagi, dia karena orang kaya ya, dia bisa beli buah, para biku pindah patah, dia dana dulu, baru dia meditasi, dia baca parita setiap hari. Bisa nggak Bante? Itu ada contoh bisa.
ya kan? Cuman kita mau nggak? Nah itulah ya. Jadi makanya bisa nggak bisa tergantung kembali daripada diri kita sendiri. Kalau benar-benar Anda serius, silahkan kontak Bante, karena kita ada tempat di sana. Anda bisa punya akses dengan guru-guru yang terlatih di sana. Itu banyak sekali. Ya, makanya ya kalau misalnya Anda siap, mungkin 2022 kita bisa ke sana untuk latihan. Ya, terima kasih. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktikkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.